Assalamualaikum, Mbak Denok. Waalaikumsalam. Ini karena ini Idul Adha ya, selamat Idul Adha ya, Mbak Denok ya. Semoga Ya, hari ini sama-sama Mas. pengorbanan pengorbanan waktunya akan jadi bermanfaat buat Sobat Seno, gitu kira-kira. Amin, amin. Baik, Sobat Seno, kita gangguin Denok Retno Indah di rumahnya, perupa nih. Jadi Mbak Denok adalah seniman yang mampu mengelola limbah dari barang-barang atau bahan yang enggak berguna menjadi berguna. Nanti kita akan bincang-bincang lebih dalamnya. Nah, ini dimulai dulu nih dari Mbak Denok cerita nih. Di sekelilingnya ada kayak lukisan dan ada berbagai bahan olahannya. Bisa diceritain nggak Mbak Denok nih? Ya. Itu apa sih, kayaknya bahan bekas ya? Ya, jadi ini semua saya memang berusaha untuk membuat karya dari limbah. Jadi memanfaatkan segala barang-barang yang ada di rumah, apapun itu ya, limbah yang tidak apapun ya. Nah, pokoknya insya Allah kalau ada kemauan, kita niat, kita ada kreativitas, kita mau, pasti kita bisa gitu. Dan jadi semua barang yang ada di sekitar rumah, limbah, kita pilah dulu masing-masing, baru nanti kita olah, kita gunakan lagi untuk menjadi suatu karya kerajinan. Oh, misalnya apa aja tuh? Ini ada contohnya apa nih? Ban, kalau nggak salah ban, kelihatannya ban bekas bukan? Ya. Tong bekas apa? Obat, tempat obat. Oh, tempat obat diolah terus jadi apa itu? Kursi ya? Ini bangku. Bangku ya, kursi. Oke. Terus kalau ini aku dari antena TV channel. Antena kayak parabol gitu? Iya. Terus bawahnya itu apa sih kakinya dari pelek ban mobil bekas. Oh, velg itu ya, dicat ya itu ya. Di rumah ada kayaknya bisa diapain ya? Coba tumpuk-tumpuk, atasnya taruh antena, ya inilah jadi seperti ini. Jadi meja dan bangku. Iya, meja, bangku. Ini lampu. Oh, ada lampu juga. Lampu dari apa tuh, Denok? Kaleng susu. Oh, kaleng susu. Waduh, jadi cakep ya, nggak kerasa. Waktu anakku masih kecil kan banyak kaleng susu numpuk ya. Iya. Suatu saat aku pergi ke tempat kantin mami aku di rumah sakit Pelni Petamburan, aku lihat kayaknya langsung aja itu kepikir lihat kok ini kayaknya cocok ya. Ada ya udah terus langsung dieksekusi, ya udah ini hasilnya. Kreatif banget, dari pelek, dari ban bekas, dari kaleng susu. Ini dari kakinya apa? dari apa itu? Kaleng. Oh, kaleng juga. Jadi buat tatakan mejanya. Jadi kayak rak ya, dibikin rak ya. Oh, alas raknya sendiri dari apa, Denok? Alas raknya tuh? Multiplex. Oh, multiplex sisa-sisa ya. Multiplex terus dilukis. Karena aku dasarnya ada sedikit bisa melukis, jadi segala sesuatu aku aplikasiin lukisan ke dalam karya. Oh, ini contoh lukisannya nih. Ini kalau yang lukisan terpampang di kamera dari bahan apa aja nih? Kalau ini mural. Ya. Dinding. Ini mural di dinding. Ya, kita masuk ya ke dalam ya, Mas. Boleh. Sambil jalan. Lukisannya kategorinya mural, tapi bahannya dari apa? Bahan bekas juga ya? Oh enggak, kalau itu sih ini aja, biasa. Cat air. Cat minyak. Akrilik. Oh, akrilik. Oke. Wah, rumahnya bagus loh. Jadi galeri juga ya. Jadi Insya Allah. Amin. Doain. Ya deh, biar Denoknya santai sambil masuk rumah, nanti ngobrolnya enaknya sambil duduk kali ya. Coba nih, di rumah banyak pasti ya barang-barang. Oh, ini lukisan juga. Ya, ini serbu kayu. Nah, ini yang udah lukisan serbu kayu. Ini. Jadi serbu kayu gimana dulu ceritanya tuh? Jadi sisa dari serbu kayu diolah dulu nggak? Kok bisa nempel di kanvas gimana tuh? Iya, jadi awalnya kan aku inspirasinya karena melihat banyak serbu kayu ya di rumah gitu, habis renovasi sedikit, numpuk gitu, terus pikir ini untuk apa ya? Ya udah, aku coba aja sambil lukis,
Ya Ya. udah jadi ini nih yang awal pertama kali. Yang pertama kali dari serbuk kayu. Ya, tahun 2010. Ya, biar Sobat Seno jelas, serbuk kayunya ada diolah dulu nggak? Sehingga bisa nempel di kanvas tuh dia apa? Dikasih lem atau apa? Ini aku taruh ya. Enggak. Jadi Oh, serbuk kayunya itu hanya kalau saat ini ya, yang aku ya. kerjain itu serbuk kayunya hanya dipakein lem aja. Nah, lem, ada lemnya, dikasih lem. Lem kayu juga berarti. Ya, lem kayu. Nah, Terus kita bikin sketnya di kanvas, tunggu serbuk kayunya kering. Sambil nunggu serbuk kayu kering ya aku bikin gambar yang lain dulu, backgroundnya. oke. Selesai baru lukisan serbuk kayunya. Dan jadilah barang yang bernilai seni tinggi gitu. Amin. Amin. Ini Sobat Seno biar jelas nih, Denok ini menjalankan seni rupa semacam ini dan lukisan memang dasarnya hobi atau ada komersialnya juga? Awalnya gimana sih ceritanya? Berapa tahun yang lalu? Mungkin udah lama ya? Awalnya sih tahun 2008 ya. Udah lama juga ya, 2013 tahun yang lalu. Idenya muncul deh itu ya, 2008. Tapi awalnya bikin kerajinan-kerajinan. Jadi melukisnya Yang bikin tadi itu, yang kayak meja jadi gelas ya, dari kaleng susu. Awalnya itu ya. Awalnya hobi nih ya, ya, memanfaatkan barang bekas. terus ya ada yang lihat, ada yang suka, pesan, dikerjain buat gitu. Oh, jadi by order ya, berdasar pesanan. Karena kan aku sendiri ya. Bener-bener sendiri nih? Iya. Ngelola bahan limbahnya juga nggak ada yang bantuin nih? Sendirian, bener? Ya, kalau untuk meja bangku sih, alhamdulillah waktu itu dibantu sama almarhum suami. Oh, jadi ada yang bantu ya? Jadi aku yang konsepnya, desain, bapaknya yang teknisnya. Oke. Tadi katanya nih ada yang mesen nih, Denok. Boleh tahu nggak bocorannya? Apa yang dipesan dan harganya berapa gitu di saat itu? Apa yang benda pertama kali dijual apa tuh? Kalau masih ingat nih. Meja atau rak atau meja, tapi yang kadang kecil-kecil itu yang kayak kerajinan-kerajinan yang dari koran gitu ya. Oh. Ya harganya berkisar antara 150 ribuan gitu. Satu buah 150 ribuan. Oh, itu buat hiasan berarti ya? Ya, kayak Ya. toples gitulah, dari toples yang bekas untuk kue-kue kering itu. Nah, itu nanti dililit koran gitu. Aduh, jadi dari situlah kemudian menjadi hobi yang menghasilkan, betul nggak ya? Kira-kira gitu. Jadi kalau dari 13 tahun selama ini dijalani, akhirnya apa yang diambil spesialisasi? Banyak ke lukisan kah? Atau tetap sampai sekarang? Gini, awalnya kan 2008 mulai, 2009 aku coba mulai belajar melukis di atas kanvas. Itu belum pakai serbuk kayu. Baru tahun 2010 pakai serbuk kayu, tapi terus vakum. Oh, sempat vakum. Kenapa tuh? Sempat vakum sekitar 8 tahun. Oh, sayang sekali. Kenapa kok vakum? Mungkin ada kesibukan lain atau fokus lain? Keluarga pasti ya. Oh, oke. Vakum, terus baru tahun 2018 mulai lagi sampai saat ini. Jadi vakum 8 tahun, mulai lagi udah 3 tahunan yang lalu. Ya. Jadi ya belum terlalu banyak banget sih karyanya, karena ya banyak yang kan aku ngerjainnya kan lukisan, terus karya-karya yang kecil-kecil juga ya, yang kerajinan. Ya. Tapi kalau ngeliat sekeliling rumahnya banyak juga loh. Kalau kira-kira aja gitu lukisan yang ada di rumah berapa? 30, 40? Kira-kira aja. Mungkin kali ya 30. Nggak pernah ngitung. Tapi soalnya anak-anak aku juga aku ajarin melukis juga. Oh, jadi ada gurunya gitu. Ada gurunya. ya. Narsum dulu aku belajar awalnya. Ya. Ya udah sama beliau belajar sampai akhirnya ya setelah makin kesini ya karena kesibukan ya udah akhirnya coba sendiri. Lukisan juga termasuk yang ini, Denok, yang bisa laku terjual juga dong ya, mestinya ya? Alhamdulillah ada lah ya. Ada lah ya, oke. Aku mah selalu yakin semua kan
Allah yang mengatur. Karena Betul. satu kita terus berkarya, terus belajar, terus berkarya, melakukan segala sesuatu yang terbaik semampu Ya. aku, gitu kan? Untuk hasilnya semua kita serahkan kembali sama Allah. Gitu. Iya, Ya, betul. Allah pasti kalau memang sudah saatnya, ya pasti akan terjual gitu. Yang penting aku terus berkarya dan ya insya Allah nanti juga akan ada karya-karya yang lain gitu. Selain lukisan ya, karena aku pengen juga suatu saat pasti akan pengen menggelar suatu pameran tunggal, tapi tidak hanya lukisan, tapi segala sesuatu yang aku kerjain, baik limbah, instalasi, seni instalasi dan ya segalanya lah gitu. Konsepnya mah udah ada Mas. Cuman belum diaktualisasi ya. Pengen ini itu gitu. Iya, iya. Kasih bocoran dong kalau nggak keberatan nih, lukisan yang pernah terjual dengan nilai berapa tuh? Kalau nggak keberatan, sebut jumlah angkanya gitu. Sampai 1 juta, 2 juta, 3 juta. Lukisan? 30. Wow, luar biasa ya. Jadi satu lukisan ada yang nilainya sampai 30 juta ya, Denok ya? Ya, ukuran 60 kali 70. 60 kali 70 sudah dengan bingkainya ya itu ya? Ya, alhamdulillah. Wow, alhamdulillah banget nih. Alhamdulillah. Jadi artinya kita sebagai perupa itu memang bisa jadi topangan hidup sebetulnya ya, Denok ya? Kira-kira gitu kan ya? Iya, pasti. Segala sesuatu kalau kita konsisten, segala sesuatu niat, benar-benar dikerjakan, ya insya Allah pasti akan ada jalannya, semuanya dimudahkan. Amin, amin. Ikut doain. Terus Amin. selama ini gimana mempublikasikan bahwa Denok ini perupa dengan karyanya lewat apa biasanya? Sosial media atau pameran atau mulut ke mulut? Ya, lewat pameran pernah beberapa kali ikut, diajak Pernah teman-teman ya? juga gitu. Terus ya ikut-ikut apa sih? Ya pokoknya pameran lah, pameran. Seringnya pameran ya? Enggak, belum terlalu sering juga. Cuman yang terakhir kemarin, alhamdulillah ikut di Galeri Nasional bersama komunitas perupa Kota Tua. Oh, oke, di Galeri Nasional bergabung dengan juga perupa Kota Tua. Di sana banyak pelukis tuh ya? Banyak ya? Ya, alhamdulillah. Diajak teman-teman jadi, Deno ikut sini ya, Deno ikut sini. Ikut aja lah, alhamdulillah. Insya Allah selama itu bermanfaat, kenapa enggak? Gitu. Betul, dan yang diandalkan Denok sekali lagi lukisannya yang terbuat dari serbuk kayu, betul? Iya. Karena aku ingin tampil dalam sesuatu yang berbeda lah gitu ya kan? Ya. Denok lebih menyukai apa dalam aliran lukisannya yang banyak muncul ide kreatifnya, naturalisme, atau surrealis atau kebanyakan lukisan Denok tuh abstrak atau abstrak baru belajar. Jadi kebanyakan apa naturalis, pemandangan atau mungkin atau landscape biasanya, banyak kan landscape, terus landscape ya, berarti banyak pemandangan ya. Tapi ya ada bunga juga, pengennya agak ekspresif kali ya. Pengennya sih seperti ekspresif atau impress lah ya. Ekspresif. Ya lebih kalau menurut aku ya aku lebih senang itu gitu. Terus ke abstrak juga. Ini juga lagi belajar kaligrafi gitu. Waduh, luar biasa. Kaligrafinya pakai serbuk kayu juga gitu. Nah, kasih bocoran dong, kok belajar tuh dalam pengertian apa? Denok ini otodidak atau jangan-jangan jurusannya seni rupa? Enggak. Background pendidikan? Enggak ada hubungannya ya pendidikannya sama? Enggak. Semua, alhamdulillah semua belajarnya otodidak. Jadi untuk buat karya-karya itu semua aku belajar otodidak. Dari mana itu? Begitu ngelihat segala sesuatu gitu kayak limbah, ngelihat gini aja dah. Ini bikin timbul apa ya? Itu ya, inspirasi ya? Ya, langsung alhamdulillah. Dikasih kemudahan dalam hal berkarya gitu. Jadi kayak dikaruniai bakat alam nih Denok sebetulnya ya. Amin. Dan kayaknya juga turunan nih, soalnya saya dengar abangnya nih, Kang Masnya, Mas Jentut juga hobi melukis. Ya, memang sekeluarga memang ada turunan itu dari ayah atau dari kakek mungkin. Iya, dulu Bapak. Oh, Bapak memang hobi melukis ya. Dulu juga lulusan seni rupa ITB. Oh, pantes. Ya. Bapak dulu. Jadi ada darah seni mengalir dari orang tua gitu kira-kira. Ya, meskipun bukan bergerak bukan berprofesi sebagai seniman sih, karena Bapak kan dulu
di pejabat pemerintahan. Iya, Gitu. kerja di Departemen Perindustrian ya. Heeh. Ya. Jadi artinya di antara saudara kandung Denok boleh dibilang Denok ini yang paling darah seni rupanya paling kental gitu ya. Nggak tahu juga semuanya deh Mas. Iya, Anak iya, iya. semua ponakan-ponakan Eh, nggak melukis Jadi sih. menarik nih. Iya. Jadi Denok ini, Sobat Channel, ini Denok berarti dapat karunia bakat alam yang diturunkan dan mampu dikelola dengan baik, dengan juga otodidak tadi ya, belajar sendiri lewat apa tuh? Buku atau internet atau belajar dari yang senior? Sih ya, ya nggak tahu, datang aja sendiri gitu. Datang aja ya, jadi apa ya? Trial and error ya, coba aja gitu ya. Ya, ya alhamdulillah. Eh, Ya dulu masih Oke. ada bapaknya, jadi aku mau bikin ini, Mam, bikin meja, bikin ini. Aku tumpuk-tumpuk kaleng. Ya. Bapaknya yang teknisnya dia. Jadi ini mesti diginiin. Oh, jadi almarhum suami ikut mendukung ide kreatifnya diwujudkannya itu jadi Iya, barang ya. ya, Oh, wah ini emang keluarga seniman. Saya paling nggak bisa kalau ngelukis. iya, padahal dulu almarhum mah nggak tahu seni. Padahal dia Iya, dulu iya. mesin gitu. Ini pertanyaan jahil nih, Denok ya. Ini kan karena rumah kita kan ditonton banyak orang. Tiba-tiba ada yang kontak saya gitu untuk minta kontak Denok, katakanlah dia minta dibuatkan lukisan gitu. Nah, Landscape pemandangan dari serbuk kayu, ukuran berapa ya, lah, 60 kali berapa tadi itu. ya. Denok harus bayar berapa kita? Harus beli berapa? Yang nggak rumit lah, pemandangan gunung gitu. Misalnya. Sampai berjuta-juta nggak? Ya, tadi sih sudah terjual seharga 30 ya, Mas. Aduh, asik juga udah pasang harga nih. Saya suka, bener loh. Kita harus punya ini juga, prestis dong ya. Seni itu kan enggak. Ya, Ya, harus. Jadi, kalau saya begitu sih, Mas. Jadi pokoknya yakin aja lah, insya Allah. Kalau memang iya, sudah jalan, pasti akan ada. Gitu. iya. Dan berapa lama untuk menghasilkan satu lukisan sederhana, misalnya landscape, pemandangan? Kalau moodnya lagi ketemu gitu, lagi dapet. Ya, Sehari, 2 hari, 3 hari, 7 hari. kalau sehari 2 hari nggak bisa ya, karena kan serbuk kayu nunggu kering dulu ya. Oke, diolah kering dulu, dikasih lem dulu, diolah ya. Bikin adonannya dulu kan. Adonan, oke. Terus jadi aku lihat gambarnya dulu nih, landscape-nya kayak apa, terus yang mau dijadiin objek dengan serbuknya yang mana gitu. Ya. Terus itu dibikin sketch, itu sambil nunggu kering ya aku bikin background-nya gitu. Berapa lama untuk menunggu keringnya tuh? Hasil serbuk kayunya seminggu atau Masih nggak nyampe ya, mungkin hari lah. dua harian? Itu tunggu kering berarti dijemur di matahari? Enggak juga sih. Oh, di kering alami, kering angin ya, dari angin. Ya, jadi ya sambil nunggu itu kering ya aku gambar aja gitu. Oke. Betul, aku juga ngajar loh Mas. Alhamdulillah baru Belum diceritain. ngajar. Belajar ngajar di mana? Coba ceritain lebih jauh. Siapa yang SD diajar? Pertiwi. Gitu. SD Tunas Pertiwi di Depok. Oh, Denok sebagai guru atau guru panggilan atau? Guru ekskul ya, ekskul wajib. Jadi ekskul ngajar anak-anak untuk melukis atau seni rupa? Aku mengajarkan anak-anak untuk berkarya menggunakan limbah yang ada di sekitar kita gitu. Dari berkarya aku selalu menggunakan limbah. Dari yang paling sederhana sampai yang agak sulit, tapi kalau SD masih agak lebih mudah ya. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Gitu. Misalnya apa tuh karya-karya mereka pada produk akhirnya tuh? Tempat pensil mungkin gitu-gitu kali ya, saya bayangin. Tempat pensil, ada yang jadi kayak lukisan 3 dimensi gitu ya, mix media. Ada dari kardus, pokoknya semuanya. Apa aja deh, mau kardus, mau koran, mau serbuk kayu. Boleh. Ini Boleh, boleh. Coba yuk, gimana? Karya SD Tunas Pertiwi ya? Asuhan Bu Guru Denok. Contoh apa? Contoh materi. Oh, ini materinya. Coba, ya. Boleh nih Sobat Seno biar tahu nih. Nih. Ceritain deh. Ini. Jadi ini untuk kelas, waktu itu untuk kelas 4 sampai kelas 6.
Itu Ini buat lukisan ya, ya, lukisan ya, gitu. Ini dari kan apa Denok itu? ini dari papan jalan, ininya ya, sebagai kanvasnya gitu, pengganti kanvasnya, papan Papan. jalan. Papan jalan Heeh, tuh maksudnya papan papan jalan jalan ujian itu loh, anak-anak ujian. ya, oh yang buat iya, Ah buat iya jadi gitu. alas mejanya itu. Oke, Heeh. lalu yang Terus ini bulat-bulat yang bulat-bulat ini tutup botol. tutup botol ya. Oke. Botol ini Terus stick es krim, terus ini koran, oh ada ya. kardusnya juga, Hmm. kardus bekas. Oke, oke. Artinya yang diedukasi oleh Denok sebagai guru di luar menciptakan karya seninya juga bagaimana mengolah bahannya ya, kira-kira gitu kan. Kan koran sama kardus diolah dulu kan ya. Enggak diolah sih, kalau aku lebih ke memanfaatkan ya Mas, memanfaatkan limbah, reuse Oh, jadi karena ya kalau memanfaatkan kalau lebih mudah kan ya, lebih cepat juga kan pengerjaannya gitu. Kalau mengolah kan kita mesti berarti kan dari bahan ini nanti diolah menjadi bahan yang lain. Kalau ini tetap jadi kan tutup botol ya tetap bentuk tutup botol gitu, cuman kita ya. jadiin seperti ini gitu. Jadi Oh, pokoknya aku berusaha mengajak anak-anak untuk mhm. menjaga lingkungan, gitu, mencintai lingkungan, ya salah Ya, satunya ini berkarya menggunakan barang limbah yang bekas ada di tadi. sekitar kita, heeh. Maaf saya belum mengerti nih biar sobat seno ngerti juga. Jadi yang diedukasi oleh Denok adalah ini ada koran, ini ada kardus nih yang buat buat kayak vasnya itu ya. Mereka juga Mhm. diajarin bagaimana mengolahnya menjadi satu bahan utuh atau sudah mereka dikasih bahan jadinya dari Denok gitu loh. Biasanya sih anak-anak Hmm. jadi aku, sebelum ngajar, eee, aku kasih kabar dulu ke guru kelas masing-masing gitu, Ya. "Besok kita berkarya bikin ini ya, anak-anak, Oke. bahannya apa-apa aja." Oh, dia benar bawa. Hmm. Heeh, aku kasih contohnya, nanti setelah dikasih contoh, anak-anak bebas, anak-anak mau ikut seperti contoh atau mau Mhm. bebas berkarya Ya. gitu. Oh, bagus Hanya sekali. mengajak anak-anak untuk, "Ayo kita, belajar berkarya, jadi bebas," gitu. Hanya aku Hmm. contohnya, nanti mereka bebas, mereka mau bikin apa, aku hanya menuntun gitu. Iya, iya. Itu saya tertarik sekali. Jadi ini yang dipegang adalah karya bersama tim dari kumpulan siswa atau satu orang yang Denok bimbing? Ini, Heeh. kalau Atau ini dicontoh dari Denok? ini karya aku, heeh. Oh, Jadi karyanya Denok yang bisa dicontoh kalau mereka mau ya. jadi contoh materi gitu Iya, kan. bagus loh itu. Ini juga kan Nah, apalagi nih? Oh, ini manusia gambar orang ya? Wajah, wajah. dari kardus bekas, Kardus bekas, oke. heeh. Papannya Ya juga buat papan jalan itu. kardus bekas juga ini, Oh, kardus. Oh, kardus. kardus bekas. Bingkainya dari es krim ya? Itu tangkai es krim ya? Bingkainya. Ya iya. Oke. Jadi, Hmm. ya pokoknya segala sesuatu lah. Waktu itu juga aku ngajak anak-anak untuk bikin baju bekas yang sudah nggak dipakai, kayak baju seragam itu, seragam Ya, putih, ya, eee, kita gunting-gunting, ya. bawahnya kita warna. Karena aku lebih ke pokoknya semuanya, eee, sudah kita buat, karya, nanti kita lukis lagi gitu. Jadi supaya lebih Nah, indah ya, gitu. ya. Wah, ini sobat saya Mbak Denok nih kreatif banget. Pokoknya nggak boleh lihat limbah nganggur, semua Iya bisa bener, jadi. Ya betul nggak coba kita lihat ya. namanya perempuan ke toko Kayu bisa buku kan. jadi, ya. Kardus, koran, tutup botol, Heeh. sedotan jangan-jangan bisa dibikin juga kalau mau. Ya, Sedotan mungkin. udah dikasih. Belum ya. Belum belum. Ini lagi Belum ya. segala Ntar, apapun kan insyaallah gitu. iya Ya kalau oke. aku kalau ngelihat ke mall yang rongsok-rongsok itu bisa kalap ya. Kalau orang lain Iya, perempuan ke toko perhiasan, kalau aku enggak. iya, iya, betul. Kalau rongsok baru kalap. Oke, dan saya mau gali sisi yang lain ya. Yang model Denok gini di Indonesia, perupa yang memanfaatkan, saya nggak boleh ngomong memanfaatkan tadi, ya, menggunakan bahan Ya, bekas ada berapa banyak yang setahu Denok? Puluhan kah, ratusan kah, atau jarang? banyak sih, Oh kan banyak kita ya. juga gitu. Jadi Apa kita maaf? ada komunitas, memang Ada komunitas komunitas. daur ulang. Namanya apa? Nama komunitasnya apa tuh? Komunitasnya Komunitas. ini ada komunitas daur ulang gitu. Oh, memang Denok tergabung di komunitas daur ulang itu ya. Tapi aku nggak terlalu aktif juga sih gitu. Oh,
ya pokoknya berkarya aja sendirilah gini. Kebanyakan sih karena sekarang melukis, jadi teman-temannya senimannya kebanyakan ya seniman pelukis. Ya, oh jadi Pameran sana gitu. lebih cenderungnya sekarang melukis ya, bukan jadi sekedar perupa saja. Ya. Ya, ya zaman saya milenial dulu, milenial dulu. Sekarang kan saya kolonial nih. Karena di toko-toko buku juga kita lihat itu ya karya dari bahan bekas kayak apa namanya, jadinya bentuk agenda, amplop, notebook Nah, gitu. Ya, itu dari kertas limbah iya. bekas katanya ya. Hebat-hebat nih seniman emang, salut luar biasa. Alhamdulillah. Punya role model nggak? Tokoh panutan? Selain pasti almarhum ayah jadi panutannya dong ya, kan ayah yang ngajarin ya. Kalau di dunia belum yang sempat belajar ya dulu sama bapak. ada nggak yang Deno kagumi gitu, siapa yang udah jauh lebih berhasil, mungkin udah worldwide, udah mendunia gitu dari Indonesia? Ada. Saya juga kurang kenal soalnya kalau perupa yang dari limbah gini. Gitu ya. Aku juga ya Nggak selama punya ini panutan. lebih banyak sendiri sih, berkaryanya di Sendiri ya. rumah aja. Pokoknya iya sih kalau seniman gitu ya, kepuasannya pada ekspresinya ya. Iya, berkaryanya Iya. di rumah aja pokoknya. Jadi ya Iya. udah, nggak Ya diramah-ramahin. beberapa teman kan ada yang kalau pelukis misalnya mengagumi Raden Saleh atau Avandi kan gitu. Deno enggak ya, enggak punya role model atau sosok tertentu. Enggak, Enggak sih. ya enggak apa-apa juga. Bisa. Belum, Ini kan mesti belajar memang, mesti belajar lagi. iya, Karena baru belajar lagi. kecemplung sih gitu kan. Iya, baik. Dunia. Nah, ini menuju perbincangan akhir. Dena punya harapan apa terhadap lukisannya ini? Selain tadi tersirat ya, saya nangkep. Seneng nih kalau ada kesempatan pameran gitu kan ya. Apalagi harapan ke depan dari Denok ini? Akan jadi unsur komersialnya yang mau ditingkatkan atau mau makin kreatif menggali lagi bahan-bahan limbah yang belum sempat dicoba? Silakan apa yang jadi isi ke depannya nih Denok nih? Kalau aku sih lebih ke bukan ke komersialnya ya. Ke komersialnya, oke. Uang kan, semua orang pasti butuh uang ya. Ya, ya, setuju. Itu materi pasti. Tapi Ya. kalau aku lebih ke kalau aku bisa berbagi apapun itu yang aku punya, meskipun sedikit, aku bisa Ya, berbagi dan apa yang aku punya itu bermanfaat untuk banyak orang, itu akan lebih berarti untuk aku. Karena itu bekal untuk masa depan ya kan, bekal betul. untuk di akhirat gitu. Jadi yang aku sih lebih ke situ ya. Iya. Berbagilah apapun yang kita punya, kita bisa Hmm. berbagi, kita bisa terus berkarya, terus belajar, karena belajar, berkarya itu kan nggak boleh berhenti sampai liang lahat ya kan? Betul, betul. Terus belajar, berkarya, lakukan segala sesuatu yang terbaik, Ya. semampu yang bisa dilakukan gitu. Bisa berbagi, bermanfaat untuk banyak orang lah gitu. Bermanfaat banyak orang, setuju. Waduh, itu sekali apa dalam ya. Dan disadari atau tidak berarti Denok ini diam-diam nih Sobat Seno juga boleh dibilang penyelamat lingkungan loh. Karena kan limbah daripada dibuang jadi sampah ya. Iya, iya. Ya, bisa jadi karya seni yang value-nya atau nilainya lebih gitu kan. Ya, salah satu kepedulian aku itulah. Ya, ya. Karena aku mungkin nggak bisa ikut-ikut ke sana sini, ya yang aku bisa lakukan, aku berkarya memanfaatkan limbah yang ada di sekeliling kita. Gitu. Okay. Nah, aku seperti itu untuk ikut peduli dengan lingkungan ya. Iya. Oke, ini kalau Sobat Seno nanya mau lihat karya-karyanya Denok, Denok aktif nggak di sosial media? Mungkin ada di IG atau di Facebook? Ada IG, ya? ada Ada FB, di ada ya, ada IG-nya. di IG, ada di FB. Nanti Ya, kalau IG-nya Deno_Retno_Endah. kita ulang pelan-pelan ya. Denok_Retno_Endah itu FB. IG. IG itu ya. Oke. Nah, kalau Denok FB itu Sobat Seno diulang nih, Denok_Retno_Endah. Nanti kelihatan itu ya lukisannya. Ya. Facebooknya apa? Ya. Facebooknya? Facebooknya Deno ya. Retno Indah. Oh, nyambung. Deno Retno Indah. Deno dulu, Deno, terus Deno Retno Indah. Oke, nanti kalau memang ya pas videonya diupload diberi keterangan di sana.
Ini kan karena rumah kita juga misinya selain menginspirasi dan mengedukasi, siapa tahu ya Denok ya, ada pemodal besar gitu kan, tertarik Amin. menjadi sponsor pameran, kita kan nggak pernah tahu ya. Amin, amin, amin ya Amin Allah. ya, dan Denoknya mah siap ya, Denoknya mah siap ya. Siap, tapi kalau ya siap, insya Allah. Tapi saya perlu tim karena saya Ya, pengennya nanti saat pameran, yaitu saya ingin membuat sesuatu yang ini kalau menurut saya ya ya, besar lah karena saya ingin buat sesuatu yang dari limbah itu dan kita pamerannya di tempat limbah itu gitu. Jadi iya. gitu. Oke, oke. Wow, ini Sobat Seno, jadi untuk pertama kalinya karena rumah kita kedatangan perupa. Karena kebanyakan yang jadi tamu bisnis yang barang nyata gitu, ada kuliner, ada kopi dan sebagainya. Jadi unik untuk apa mendengarkan dan belajar dari Mbak Denok ini. Ada yang mau Alhamdulillah. disampaikan lewat karena rumah kita mungkin bagi pelukis muda atau perupa yang masih muda berkarir? Ada, silakan Mbak Denok. Atau mau mengkampanyekan atau mempromosikan lukisannya boleh. Pokoknya intinya Hmm, terus belajar, ya, terus berkarya, jangan ya, putus asa, ya. yakin bahwa apa yang kita lakukan kalau kita yakin, kita terus mencoba berusaha, insya Allah pasti akan diberi kemudahan, akan diberikan jalan. Amin. Setuju banget. Dan nanti ilmu kan terus diamalkan terus ya. Salah satu bentuk Ya, nyatanya tadi kepada siswa SD di Tunas Pertiwi Depok. ya, gitu. Iya. Tapi Ya, pandemi ini jadinya belum ngajar lagi nih Mas. iya, iya, sabar dulu ya. Karena kan memang ini enaknya offline ya Udah kalau belajar gitu bagus ya. Kalau padahal. online agak susah ya. Iya, nggak bisa. Iya, Susah. iya. Sense-nya susah kalau offline ya, kalau online ya. Gitu. Ya. Ya mudah-mudahan kita sama berharap deh pandemi berlalu sehingga bukan saja kemudahan belajar mengajarnya jadi tambah gampang, tapi pamerannya kan pameran perlu bebas pandemi dulu, ntar orang nggak boleh datang kan gitu ya. Iya, tapi udah banyak sih Udah kemarin-kemarin mulai. teman ngadain pameran ya protokol kesehatan pasti gitu. Oh, di mana yang paling akhir yang ada pameran udah di masa pandemi gini? Di Galeri Nasional juga? Kalau galeri nasional kemarin masih daring ya, Masih dari masih yang tadi Denok sebut di mana tuh pamerannya? teman-teman ya, ada Mm-mm. di Bogor ada, terus kemarin sih di Perpunas ada Perpustakaan perpustakaan. Nasional maksudnya? Tapi ya Yang di karena pas PPKM Mm-mm. terpaksa tutup dulu. Oh, Perpustakaan Tapi ada Nasional yang tuh di Ampera, Jakarta Selatan, iya. Di ya, Jalan Ampera. Ya. bukan yang di mana sih percetakan negara ya? Oh, Percetakan Negara, oke. Oh, Heeh. salah, salah. Kalau di Ampera itu Arsip Nasional, Arnas, bukan Iya, iya, Perpustakaan iya. Nasional, salah, salah. Kalau di Bogor di mana yang baru-baru ini ada pameran? Biar Sobat Seno Kemarin tahu. di Bogor di mana ya? Di perumahan atau terus satu lagi ada di mana gitu. Entah saya Lupa agak ya, ya nggak apa-apa. banyak kok di Jakarta juga kemarin udah agak lumayan Oke, banyak sebenarnya. ya. Cuman ya tetap pasti prokes tetap gitu. Ya deh, Denok, mudah-mudahan ada waktu lagi untuk kita bincang-bincang lagi nih di kesempatan mendatang. Saya dan tim karena rumah kita tertarik juga. Bisa aja kita gali lagi dari gimana ngolah bahannya gitu kan ya. Sambil ngasih lihat bener-bener praktek bikin lukisannya Iya, kayaknya itu kan itu jadi kerjain tuh. iya lah ya diganggu. Baik, baik, baik. Baik Sobat Alhamdulillah Seno Mas ya. udah mengundang saya Oh karena ya, kita kita yang terima kasih loh lagi membuat karya seni diganggu masih mau meluangkan waktu untuk karena rumah kita. Mudah-mudahan perbincangan kita menginspirasi para perupa, para pelukis yang baru mulai ini jadi semangat nih. Jadi ya, gitu ya sama saya membuat juga baru mulai kok. oh, ini low profile aja nih Mbak Denok nih. Saya juga baru mulai masih terus Jadi Sobat Seno hati-hati ya Mbak Denok baru mulai aja lukisannya udah laku 30 juta apalagi nanti kalau makanya kan saya bilang rezeki iya, Mas. iya. Kan yakin aja suatu saat pasti kalau memang sudah ada waktunya sudah tepat, kalau sudah kasih pasti akan dikasih. Ikut mendoakan semoga hal itu terjadi. Amin. Baik, atas nama manajemen kanal rumah kita, produser dan orang-orang di belakang layar, terima kasih ya sekali lagi Mbak Denok. Semoga apa yang menjadi harapan, yang menjadi visinya bukan terwujud di jangka panjang, tapi
terwujud sesegera mungkin. Kira-kira gitu. Amin ya Allah. Amin. Amin. Baiklah, itu dulu ya Mbak Denok ya. Ya, Nanti makasih. tetap mau kan kalau diundang lagi ya, nggak keberatan ya. Kalau mau pasti, seneng banget. Seneng banget ya. Oke. Ya. Baik Mbak Denok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.